Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Bayu Satria Wiyadinata dengan NIM akhir 016 dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Universitas Diponegoro. Dan di sini saya akan membuat materi baru, yaitu kita akan mengoperasikan robot RNV. Seperti itu ya. Nah, tetapi sebelum kita langsung untuk mengoperasikan robotnya, di sini kita akan melakukan beberapa step dulu, yaitu pertama kita di sini akan membuat kamera yang mana nanti kameranya ketika dia mendeteksi QR code, dia akan memberikan informasi dari QR code tersebut atau memberikan keterangan gitu. Nah, kenapa? Karena nanti buat robot RNV-nya nanti kita akan menjalankan robotnya ketika dia sudah mendeteksi QR code. Nah, di sini mungkin teman-teman yang pertama lakukan yaitu seperti biasanya yaitu menggunakan visual code. Untuk programnya kalian teman-teman bisa buat sendiri. Dan di sini itu adalah program saya. Yang pertama yaitu kita akan melakukan pendeteksi QR code terlebih dahulu. Nah, di sini untuk programnya yang seperti biasa seperti sebelumnya itu import CV. Ya, untuk mengimpor pustaka open CV untuk pengelolaan citra dan akses. Lalu juga ini ada BIBAR atau BISBAR ini yaitu untuk mengimpor fungsi decode dari BISBAR untuk membaca QR code yang nanti kita buat. Lalu juga untuk MCV itu video capture itu untuk kamera defaultnya seperti sebelumnya yaitu jadi kita di sini menggunakan webcam yang bawaan dari laptop kita sendiri. Jadi makanya di sini untuk angkanya itu buat ya pakai yang nol ya. Kalau misalnya teman-teman pakai yang extend atau yang extender gitu, maksudnya kameranya yang bukan bawaannya atau dari luar, teman-teman bisa mengubahnya dari nol, dari satu atau dua atau tiga seperti itu teman-teman. Lalu juga untuk if not cap is opened if while. Nah, di sini ketika semisal mengecek apakah kamera tidak berhasil dibuka, dari sini akan memberikan keterangan gagal membuka kamera di terminal nanti atau di monitor itu seperti itu. Ini untuk return atau kembali ke sistem awal. Lalu juga yang while true itu untuk loop utama untuk menangkap frame secara terus-menerus. Lalu juga ini untuk membaca frame-nya. Lalu di if not read itu kalau semisal tidak bisa atau tidak jadi membaca frame-nya, maka nanti akan balik lagi ke sistem awalnya. Seperti itu. Lalu untuk yang ini, decode objects, itu untuk mendeteksi dan decode QR atau dalam frame. Lalu juga yang ini, for OBG in decode objects, itu untuk setiap QR code yang terdeteksi. Lalu juga yang ini, yang print, bukan, yang ini, yang QR data object itu tadi untuk mendeteksi atau mendekode data QR code ke string dan menghapusnya seperti itu. Lalu juga di untuk printnya itu untuk menampilkan data di di terminal. Data itu maksudnya itu yang QR code-nya itu, teman. Lalu juga CV2 seperti biasanya untuk menulis teksnya, tag atas dari QR code-nya nanti. Lalu juga untuk yang 255 ini untuk menggambarkan kotak di sekitar QR code-nya nanti. Jadi semisal apa kameranya mendeteksi ada QR code nanti akan keluar gambar atau kayak watermark gitu tapi kotak dan diikuti si QR code-nya itu teman-teman. Lalu juga di CV itu unshow untuk menampilkan frame. Lalu if CV itu white key one itu untuk menunggu tombol Q ditekan keluar break. Jadi semisal kita ingin menghentikan sistemnya, jadi kita tinggal berikan atau klik di keyboard kalian itu Q. Nah, sistem nanti akan berhenti seperti itu. Juga ini cap release itu untuk menutup akses kamera. CV to destroy all windows itu untuk menutup jendela dari OpenCV-nya nanti atau dari sistemnya. Dan if name atau main ini itu untuk mencetak apakah script yang dijalankan itu langsung buka atau bukan diimpor. Untuk mainnya juga untuk menjalankan fungsi utama. Dari sini setelah kita sudah membuat programnya, oh iya mungkin teman-teman yang untuk yang belum
download apa namanya library-nya, mungkin teman-teman di sini mungkin nanti teman-teman bakal error. Nah, di situ ketika kalian lihat errornya, error message-nya, nanti teman-teman lihat apakah aja yang belum download. Dari situ nanti kalian download terlebih dahulu supaya sistemnya bisa dijalankan. Nah, di sini mungkin karena untuk pembahasan programnya sudah selesai, kita langsung di run saja. Oke, mungkin itu dari yang kita sudah buat dari yang program untuk pembacaan QR code saja. Dan untuk selanjutnya kita akan langsung membuat atau menggunakan robot RNV-nya, yaitu untuk menggerakkan dan juga untuk memberikan suara. Jadi ketika QR code-nya sudah terdeteksi, nanti akan memberikan suara terlebih dahulu seperti semisal QR code yang terdeteksi, nanti akan suara robot QR code terdeteksi, lalu robot akan berjalan seperti itu. Nah, sebelumnya kita akan membuat programnya terlebih dahulu. Baik teman-teman, sebelum kita untuk mengakses dari robotnya, di sini teman-teman harus menggunakan software GUI dari yang robot itu sendiri. Jadi mungkin bisa di website bisa dicari aja, yaitu terus komponen bot seperti namanya, atau mungkin nanti akan saya taruh di drive ya untuk filenya. Nah, di sini mungkin teman-teman langsung dibuka aja untuk softwarenya. Nah, inilah apa namanya softwarenya yang untuk menggerakkan si robot RNV. Jadi kita di sini akan membuat apa alamat-alamat atau membuat nilai-nilai yang akan menggerakkan si robot RNV-nya nanti. Dan di sini teman-teman akan memasukkan kodnya sesuai dengan masing-masing kalian, saya itu form 6, lalu nanti akan disambungkan. Nah, di sini karena memang belum lagi tersambung sama robotnya, jadi kita akan sebagai contoh aja nanti. Nah, ini jadi untuk komnya itu sesuaikan dengan laptop kalian. Lalu di sini untuk sambung X-nya nanti kalian masukkan nilainya berapa bebas. Lalu untuk Y-nya juga dan untuk Z-nya juga. Nah, ini kan nanti robotnya ada realnya. Teman-teman nanti akan masukkan nilainya berapa. Lalu juga ini untuk kecepatannya nanti. Nah, setelah itu teman-teman akan save point. Dan nanti nilainya akan masuk ke sini. Setelah itu untuk outputnya, kebetulan untuk yang robot NFV sekarang kan tidak ada grippernya atau tidak ada tangan. Jadi kita hanya menggunakan vakumnya. Nah, vakumnya ini untuk di-on kan saja. Nanti akan masuk juga di situ. Nah, nanti kalian akan membuatnya atau membuat nilainya secara berulang-ulang sampai membuat satu gerakan atau satu apa ya, satu segmen atau satu kumpulan yang mana itu adalah satu kali gerakan dari robot itu. Mungkin teman-teman pertama robotnya akan naik dulu tangannya untuk geser dulu dari relnya dan dulu kecepatannya dan untuk vakumnya kapan nyalanya dan juga kapan matinya. Nah, teman-teman di sini akan mengkonfigurasinya untuk nilai-nilainya. Setelah itu nanti teman-teman akan start atau disambungkan si robotnya. Nah, di sini kita akan memasukkan si alamat-alamat bukan alamatnya atau pergerakan-pergerakan yang sudah kita buat tadi masuk ke dalam Python. Nah, jadi si pergerakan robotnya akan kita fungsikan atau akan kita gunakan melewati Visual Code lewat Python. Nah, setelah kita selesai membuat gerakan ya, kita langsung masuk ke program codingnya ya teman-teman. Nah, ini untuk program codingnya teman-teman bisa dilihat. Di sini sudah banyak sekali ya yang baru-baru. Mungkin teman-teman nanti akan memulai atau mendownloadnya lagi. Ada Bizbar, ada Impulse, ada serial data, ada keyboard. Nah, di sini untuk PYTTSX3 ini untuk suara atau suara yang akan nanti keluar ketika si robot ini atau si Python ini mendeteksi QR code. Nah, QR code-nya itu suaranya itu QR code terdeteksi robot siap dijalankan seperti itu. Mungkin nanti teman-teman akan download lagi untuk library-nya. Langsung saja seperti biasa tadi import CV,
untuk mengimpor robot CV. Yang ini untuk speech ya, atau suara robotnya nanti. Lalu juga untuk serial itu yaitu untuk pustaka komunikasi serial atau perangkat itu. Dan juga untuk time ini yaitu untuk delay. Dan juga yang keyboard ini untuk mendeteksi input dari keyboard secara real time. Seperti itu. Juga untuk setupnya COM6. Ini untuk baud rate-nya, in timeoutnya tidak ada batas waktu untuk membaca data ya teman-teman. Lalu juga ini untuk try serial itu untuk membuka koneksi serial ke robot, dan juga untuk serial connector itu menandai bahwa serial berhasil terhubung. Seperti itu teman-teman. Untuk set write itu mengirim perintah homing yang dari tadi kita sudah jelaskan yang dari GUI itu. Lalu juga time sleep itu 5 detik untuk memastikan proses selesai. Dan ini untuk membaca respon dari robot. Setelah itu ini kalau semisalnya robotnya atau komnya itu tidak nyambung atau tidak terhubung, ini akan tertampilkan di serial monitor nanti. False ini untuk menandai bahwa koneksi serial gagal. Seperti itu teman-teman. Ini itu adalah daftar perintah G-code atau GUI atau G-code yang tidak yang tadi kita buat di software GUI-nya untuk robot NLV-nya itu untuk pergerakan robotnya. Dan juga ini untuk titik-titik tertentunya yang seperti tadi kita sudah masukkan nilai X, Y, Z-nya, rel dan juga kecepatannya. Dan ini perintah untuk apa yang tadi kita perintah untuk vakumnya. Jadi nanti vakumnya di sini akan mulai atau menyala, menyedot barang dari sini untuk berhenti atau selesai. Seperti itu. Lalu ini untuk mengubah format byte akhir ke baris. Ini redline membaca respon robot atau kita tambahkan di eh, monitor nanti yang akan muncul. Jadi ketika kita mendeteksi apa namanya si robot, nanti akan ada garis-garisnya seperti itu teman-teman. Nah ini jika robot mengirim oke berarti selesai atau ya seperti itu. Ini seperti yang tadi saya sudah bilang, jadi nanti akan ada suaranya dulu sebelum QR code. Dan ini Speak Indonesia, nah itu fungsinya untuk mengucapkan teks dengan bahasa Indonesia. Ini untuk kecepatan bicaranya, ini untuk volumenya, ini untuk daftar suaranya ya teman-teman. Dan ini for voice in voice itu untuk cari suara bahasa Indonesia. Seperti itu ya teman-teman. Ini engine saya untuk masukkan teks antrian bicara, dan ini run away, write and wait itu untuk jalankan bicara. Dan ini untuk dev jalan robot, itu fungsinya untuk menjalankan robot sesuai daftar perintah sesuai dari yang apa kita buat tadi. Dan juga if not serial connected, jika serial belum terhubung maka tidak bisa dijalankan. Seperti itu teman-teman. Nah ini untuk printnya nanti yang di serial monitor jika robot tidak bisa dijalankan. Dan ini kalau robot bisa berjalan nanti akan muncul ini di print serialnya ya teman-teman. Untuk kirim perintah robot dan ini send write. Nah ini tunggu selesai itu untuk kayak tadi ya untuk tunggu respon oke. Nah ini seperti yang tadi sebelumnya tekan Q untuk mematikan sistem. Seperti itu ya teman. Dan ini untuk pindahkan posisi aman atau inisialisasi robot kembali. Ini robot dihentikan, stepper akan dimatikan oleh detik. 18 matikan motor stepper, share close untuk tutup koneksi serial, exit keluar dari program. Dan ini main loop atau bantah loop deteksi teman-teman. Untuk aktifkan webcam. Dan ini jika nggak buka akan mengaplikasinya di serial monitor. Last code untuk menyimpan QR code terakhir. Last time untuk waktu terakhir QR code dibaca. Ya, ini if else, while, for, if. Ini di code objects untuk dalam frame untuk mendeteksi QR code-nya seperti sebelumnya. Ini ya.
Lalu ini untuk simpan kode terakhir seperti yang tadi. Nah, ini untuk tampilan kameranya. Juga ini eh, untuk tekan Q yang sebelumnya yang tadi sudah saya bilang. Cap release, pasang kamera, itu jendela dan juga ini yang tadi. Nah, mungkin seperti ini ya untuk program yang kita membacakan QR code, lalu terdengar suaranya, suara robot, lalu robot berjalan seperti itu ya teman-teman. Dan kalau sudah mungkin kita langsung saja di run ya, teman. Gak kelihatan bayi. Kelihatan kok. Ini bayi ya pak. Dan mungkin itu saja untuk materi robot RNV. Mungkin dari teman-teman mungkin ada yang bingung nanti atau mencari website untuk versi GUI-nya itu mungkin mungkin akan saya taruh di deskripsi ya untuk linknya. Dan mungkin sekian saja untuk materi robot RNV kali ini. Kalau mungkin ada teman-teman yang ingin ditanyakan langsung saja bisa di komen. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.